zikir lewat Nabi Ayyub alaihissalam. Kalau kita bisa kerjakan ini, maka Allah akan berikan kekuatan lebih dibanding yang lain-lainnya. Zikirnya ditemukan di Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84. Wa ayyuba idznala rabbahu anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Saya ajarkan zikir ini tidak main-main. Kalau ada yang divonis penyakit, entah Anda, kerabat Anda, keluarga Anda, sepupu dan sebagainya, dan dokter mengatakan mustahil sembuh, maka bacakan zikir ini. Allah sudah berjanji di ayat 84-nya, siapa yang mengamalkan zikir ini, saya akan sembuhkan penyakitnya, walaupun ia menderita penyakit seperti Ayyub alaihissalam, yang tidak pernah dialami orang sebelumnya, atau dirasakan orang setelahnya. Karena kadang-kadang ada keluhan ketika sakit. Ya Allah, kenapa saya begini? Ya Allah, kapan sembuhnya? Bacakan zikirnya, anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Saya tutup. Rajab, keutamaan yang pertama akan mempercepat anugerah Allah untuk mengampuni dosa-dosa yang pernah berjalan selama hidup kita. Maka isi bulan ini dengan istighfar. Istighfar yang baik, koreksi diri kita. Sehingga saat masuk bulan Ramadan, kita sudah dalam keadaan yang optimal untuk bisa mendapatkan semua kenikmatannya. Maka mohon izin, maaf, pulang dari sini, coba cek dulu Pak ya. Ibu di rumah dengan anak-anak mungkin ada masalah, selesaikan. Dengan pasangan hidup, di kantor, jangan sampai itu yang memberatkan Anda ketika pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian pesan yang pertama. Yang kedua, tingkatkan amal saleh. Ya, Ibnu Abbas mengatakan, orang yang sengaja maksiat di bulan Rajab, karena tadi ada ayatnya, maka dosanya 2 kali lipat di hari biasa. 2 kali lipat. Di orang yang bikin hoax sekarang ini, jadi buzzer, jadi macam-macam, itu 2 kali lipat dosa hari biasa. Bahkan zaman jahiliyah pun kalau muncul Rajab, itu puasa maksiat Pak. Bisa puasa maksiat. Di orang jahiliyah, Abu Jahal dan kawan-kawan, itu kalau dicela di bulan Rajab, balasnya bulan depan. Ya libur dulu gitu. Nah, sekarang orang jahiliyah aja takut bermaksiat di bulan Rajab. Maka bagaimana dengan kita yang masuk dalam nilai-nilai kebaikan? Ya, 2 itu. Sama persis dengan orang yang berbuat baik, pahalanya 2 kali lipat di hari biasa. Itu nasnya ada tersambung pada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari sini Nabi menganjurkan kita kemudian mengistimewakan bulan ini dengan meningkatkan amal soleh. Saya tutup, ada satu amalan yang kalau Anda kerjakan bisa menggabungkan keseluruhan yang tadi. Amal itu disebut dengan puasa namanya. Saya ulang, amal itu disebut dengan puasa. Sebab orang puasa akan otomatis meningkatkan amal soleh yang lain. Orang puasa, sholat sunnah dikejar. Jangankan yang fardu. Anda nggak puasa, belum tentu sholat sunnah. Tapi kalau sedang puasa, jangankan fardu, ketinggalan sunnah Anda bisa gelisah. Lihat Ramadan. Ibu-ibu berani naruh sajadah, bertarung saat maghrib, bukan untuk isya, untuk tarawih. Simpan sajadah saf paling depan tuh. Ya, padahal tarawih hukumnya sunnah kan? Nah, jadi sunnah tuh dikejar, nggak ada yang minta dicari-cari. Anda Ramadan cari yatim fakir macam. Kenapa? Sedang puasa. Yang kedua, puasa bisa menghambat maksiat. Nggak ada orang demi Allah saya katakan, koruptor kalau puasa, nggak korupsi dulu. Ya, pencuri nggak nyuri dulu. Puasa, karena psikologi orang puasa nggak mau berbuat maksiat, takut batal puasanya. Orang pemarah pun semarah-marahnya, sedang puasa bisa berhenti marah. Buka jam 6 kurang 5 diprovokasi. Dia diam aja. Istrinya nanya, papa nggak marah? Ntar habis buka. Biar tahan. Nah, jadi tolong hidupkan bulan ini. Yuk kita mulai. Jangan, coba dulu pelan-pelan ya. Jangan langsung tinggi-tinggi. Sehari dulu puasa. Sekarang Kamis, tunggu Senin. Karena kalau orang banyak puasa, kita puasanya akan lebih ringan. Ya, nanti